Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini, Pilih Coach. Kali ini kita akan membincang seputar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah sebesar 300 triliun. Harvey Muiz divonis penjara selama 20 tahun ditambah dengan uang pengganti sebesar 420 miliar. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Majelis Hakim juga menambah hukuman pidana pengganti dari 210 miliar menjadi 420 miliar rupiah. Hukuman ini atau vonis ini jauh lebih tinggi daripada vonis sebelumnya yang hanya 6,5 tahun dan uang pengganti sebesar 210 miliar. Bahkan vonis ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya di tingkat pengadilan tipikor yang hanya 12 tahun penjara. Hakim menyatakan bahwa harta benda Harvey Muiz dapat disita dan dirampas oleh negara untuk digunakan sebagai pengganti atau untuk membayar nilai kerugian negara yang sebesar 420 miliar itu. Apabila harta benda tersebut dinilai tidak cukup untuk membayar kerugian itu, maka dapat diganti atau akan diganti dengan kurungan 10 tahun penjara. Teman-teman, kasus ini memang menyita perhatian kita semua, perhatian publik. Di tengah kemerosotan ekonomi bangsa, di tengah saudara-saudara kita yang kelaparan, di tengah saudara-saudara kita yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, di tengah saudara-saudara kita yang kesulitan menyekolahkan anaknya, lalu di hadapan mata kita secara telanjang ada pihak-pihak atau kelompok yang kemudian merampok uang negara sebesar 300 triliun, lalu kemudian diganjar dengan penjara yang hanya 6,5 tahun. Kalau begitu kalkulasinya, hitung-hitungannya, mungkin semua orang akan berminat menjadi koruptor. Coba bayangkan ketika kita merampok 300 triliun dan hanya diganti dengan 6,5 tahun, hitung-hitungannya orang pasti semua mau kalau tidak ada moral dan normanya. Tetapi teman-teman, yang ingin saya katakan bahwa kasus ini benar-benar menyita perhatian kita, menyita rasa kecewa kita, benar-benar hati kita merasa teriris dengan kejadian ketika itu, sehingga kemudian bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto di tengah kekecewaan publik, beliau juga nampaknya turut merasakan itu sehingga ikut menyentil kasus ini. Beliau mengatakan dalam sebuah dalam sebuah pernyataannya di pidatonya bahwa ketika korupsi itu gila-gilaan seperti itu, yang triliunan bahkan ratusan triliun, seharusnya semua unsur sudah terpenuhi. Para hakim-hakim jangan main-main lah, karena seharusnya hukumannya 50 tahun lah paling tidak. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding ya?
Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi hari ini, vonis hari ini yang 20 tahun itu, bagaimanapun juga kita tetap bersyukur karena ada tambahan, ada peningkatan dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun, artinya ada tambahan sebesar berapa tuh? 6,5, ya 17-an lah. Kemudian masa 17? Bukan 17. 13,5 tahun tambahannya. Kemudian yang uang pengganti 210 miliar menjadi 420 miliar, artinya ada tambahan 2 kali lipatnya. Kita mensyukuri itu, setidak-tidaknya ada sedikit kekecewaan kita terobati dengan vonis hari ini. Tetapi izinkan kami bertanya, ada sedikit pertanyaan yang mengganjal. Seandainya saja ketika itu Pak Presiden tidak ikut menyentil kasus ini, atau publik tidak menyoroti dan tidak mengikuti kasus ini, apakah putusannya akan tetap 20 tahun? Seandainya saja kasus ini berjalan senyap, ya silakan teman-teman jawab. Jawab dalam hati saja masing-masing. Bahkan putusan 20 tahun itu ditambah dengan uang pengganti 420 miliar, rasa-rasanya masih sangat jauh dari kata adil. Coba bayangkan, kerugian negara 300 triliun yang hanya diganti dengan 420 miliar dan pidana 20 tahun. 420 miliar itu ketika kita kalkulasi dengan kalkulator, tadi saya hitung-hitung, itu dapatnya hanya 0,0014% dari kerugian negara. Coba bayangkan, korupsi gila-gilaan, pengganti kerugiannya tidak sampai 1%. Sangat menyesakkan dada sebenarnya. Sangat miris kita dengan keadaan ini. Tapi kita mau bilang apa, kita hanya masyarakat awam, kita hanya masyarakat kecil, yang tentu saja hanya bisa berharap semoga ke depan penegakan hukum terhadap koruptor, terhadap korupsi benar-benar bisa ditegakkan. Sebab teman-teman sekalian, sampai kiamat pun negeri ini berbenah. Ketika koruptor masih merajalela dan penegakan hukum masih setengah hati, maka selama itu pula negeri ini akan selalu tiarap. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.